Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 3. Awas ya kamu Nana, aku akan cari bukti itu. Benar-benar menyusahkan, umpat Bu Sulis. Lalu keluar dari rumah. Wanita parubaya itu mendatangi rumah Nita untuk mencari tahu kebenaran yang dikatakan menantunya. Ibu masih tidak percaya kalau itu bukan aku? Tanya Winona pada sang suami. Kamu kan tahu ibu seperti apa, balas Hendra. Mbak juga sok-sokan bikin onar, yang akhirnya menyusahkan semua orang. Hera membanting sendok ke atas piring hingga terdengar suara dentingan keras. Gadis itu masuk kembali ke dalam kamarnya setelah menyelesaikan sarapan. Kenapa sih kalian tidak percaya padaku? Gumam Winona sambil menunduk dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Hendra mendekat. Sayang, Mas percaya kok kalau itu bukan kamu, tuturnya. Hendra yang notabene orang cerdas merasa bodoh dalam situasi ini. Ia tidak mungkin terus menyudutkan Winona yang bahkan tidak mengakui dirinya adalah pelaku itu, padahal sudah dengan jelas semua orang di sana mengenali wajah wanita kepala 3 itu. Tidak lama Bu Sulis datang bersamaan dengan Nita, sengaja ingin menanyakan langsung di hadapan Winona karena tidak ingin salah paham. Katakannya sejujurnya, Nit, kemarin kamu lihat Nana pergi dari rumah? Tanya Bu Sulis pada Nita. Tidak Bude, Bude kan tahu aku nongkrong terus di teras rumah. Nana itu seharian di rumah, papar Nita. Ia memang mengatakan sejujurnya, tapi terkecoh dan tidak menyadari kepergian Winona karena saat itu televisi di rumahnya sengaja dinyalakan. Ibu dengar sendiri kan, aku tidak pergi kemana-mana Bu, timpal Winona. Kamu bohong ya Nit, dikasih uang berapa kamu sama Nana? Tuding Bu Sulis. Buat apa aku bohong? Tanya saja pada tetangga yang lain. Mereka juga kumpul bersamaku kemarin, sangkal Nita. Sudahlah Bu, mungkin kemarin itu bukan Nana, ujar Hendra. Mata ibu tidak buta Hen, ibu juga dengar apa yang dia bilang kemarin, saut Bu Sulis berapi-api. Daripada ribut, lebih baik ibu cari buktinya. Aku capek terus dituduh seperti ini Bu. Winona angkat bicara. Tanpa mengatakan apapun lagi, Bu Sulis pergi untuk mencari rekaman CCTV. Karena kebetulan di villa itu memang dilengkapi dengan CCTV di luar dan di dalam ruangan. Winona menjelaskan pada Nita jika apa yang terjadi hanya kesalahpahaman saja. Ia tidak ingin menjadi bahan gosip karena Nita itu salah satu ratu gosip. Untung saja kemudian wanita itu tidak melihat berantakannya keluarga Bu Sulis saat kembali dari acara pernikahan yang gagal. Mas berangkat dulu ya, kamu baik-baik di rumah, pamit Hendra. Iya Mas, Mas juga jangan lupa makan siang. Kalau urusannya sudah selesai langsung pulang ya, pesan Winona. Ia mengantar sang suami hingga depan rumah. Mobil Hendra masih mulus karena jaraknya lumayan jauh dari mobil milik Diana yang dibakar itu. Sangat disayangkan lelaki idaman seperti Hendra memilih untuk mendua. Dilihat dari fisik sudah jelas Diana kalah dari Winona. Hanya saja gadis itu masih muda. Tapi kecantikan Winona tentu tidak sebanding dengan Diana yang hanya mengandalkan make up tebal untuk mempercantik diri. Sedangkan Winona cantik natural, bahkan tanpa polesan make up sekalipun. Dengan hidung mancung dan bulu mata lentik, kulit yang putih mulus juga mata yang jernih membuat Winona menjadi incaran para lelaki. Tapi ia memilih bersama dengan Hendra yang begitu tulus mencintainya. Winona mengakui jika cinta Hendra memang tulus, meskipun lelaki itu tahu Winona bukanlah dari kalangan berada. Hanya Bu Sulis dan Hera yang tidak suka pada Fiona. Mbak Nana, ada tamu, teriak Hera dari dalam kamarnya. Ia sedang liburan kuliah dan menghabiskan waktu dengan rebahan dan menonton drama Korea. Tolong bukakan Rah, Mbak lagi di kamar mandi, Winona balas berteriak. Dengan malas Hera bangkit
karena suara ketukan pintu itu tidak berhenti. Mata gadis itu membulat tepat saat pintu terbuka. Diana datang sambil membawa 2 orang polisi. "Apa benar ini kediaman Ibu Winona Sujono?" tanya salah satu polisi bernama Arif. "Iya, betul Pak. Orangnya ada di kamar mandi." "Sebentar ya, saya panggilkan," jawab Hera, lalu mempersilahkan semuanya masuk sebelum berjalan ke arah kamar mandi. "Siapa, Ra?" tanya Winona yang kebetulan baru saja keluar. "Ada polisi, Mbak. Mereka pasti mau menangkap Mbak. Lagi pula tidak mau mengaku sih." "Rasakan," ledek Hera. Ia benar-benar tidak sabar melihat drama penyeretan Winona ke kantor polisi. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Winona. "Kami mendapatkan laporan dari Bu Diana jika mobilnya Anda bakar tanpa alasan," papar polisi bernama Juan. "Jadi Anda ikut kami ke kantor polisi dan jelaskan semuanya di sana." Diana menatap puas pada Winona yang disangkanya akan masuk penjara. Tanpa perlawanan, Winona ikut ke kantor polisi. Sebelumnya ia mengabari Hendra agar menyusul ke sana. Tidak menyangka Winona begitu tenang saat akan dibawa. Hera bahkan sampai heran. Iya, kakak iparnya itu akan menjerit dikiranya. Menangis meronta-ronta tidak ingin dibawa. Tapi dugaannya salah. Winona sangat santai seolah tidak ada apa-apa. "Kok bisa dia santai gitu?" tanya Diana pada Hera. "Aku tidak tahu, Mbak. Kemarin saja Mbak Nana menyangkal kalau dia bukan pelakunya," ungkap Hera. "Mungkin dia sudah gila. Aku akan buat dia menderita di dalam penjara dan minta ganti rugi karena mobilku hancur," geram Diana. "Itu harus, Mbak. Dia itu sok sekali. Aku juga tidak pernah suka padanya," sahut Hera. "Ayo, kamu ikut ke kantor polisi tidak?" ajak Diana. "Iya, Mbak. Aku ganti baju dulu." Mereka menyusul ke kantor polisi dan sudah mengabari Hendra serta juga Bu Sulis mengenai penangkapan Winona. Diana bisa dengan mudah menjebloskan Winona ke kantor polisi karena kakaknya adalah seorang polisi. Meskipun buktinya hanya dari apa yang dilihat oleh Diana dan keluarganya. Buktinya memang belum cukup kuat karena tidak mendapatkan pemantik yang dilemparkan oleh Winona saat pembakaran mobil itu. Hendra yang dikabari langsung meluncur ke kantor polisi. Ia sangat takut jika akhirnya Winona akan dipenjara. Sedangkan Bu Sulis tertawa bahagia. Ia baru saja mencari bukti sendiri mengenai Winona. Tapi ternyata Diana sudah bergerak lebih cepat. "Sayang, Mas akan berusaha buat keluarkan kamu dari sini," ucap Hendra. "Tenang aja, Mas. Aku tidak bersalah. Mereka tidak akan mungkin bisa memenjarakan aku. Bukti yang mereka miliki tidak kuat," sahut Winona. Ia menatap sekilas Diana yang mengarahkan tatapan tajam padanya. "Kamu itu perempuan bodoh. Tahu apa soal hukum?" sentak Diana. Hendra langsung berdiri mengarahkan telunjuknya pada Diana. "Jangan pernah kamu hina istri saya," peringatnya. "Aku akan buat kamu terlihat bodoh. Jalang, tunggu saja tanggal mainnya," batin Winona. Dan selesai teman, semakin seru. Gimana menurut kalian? Bantu yuk share cerita ini biar rame. Oke, jangan lupa juga like dan komentar. Penasaran kelanjutannya? Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.